Optionnya A ini sudah jelas tidak mungkin karena ini tadi bukan sifat ya. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah sifatnya. Nah, kalau tertulis dan tidak tertulis itu macam konstitusinya, macam-macam konstitusi. Nah, lalu kalau rigid dan fleksibel ini memungkinkan. Tertulis di sini ada kata tertulis, ini sudah jelas bukan. Supel dan tertulis ada kata tertulis juga jelas bukan. Kaku dan rigid. Nah, kaku dan rigid ini kan persamaan katanya ya, itu saja. Nah, oke, ada dua kan sebetulnya, ada dua. Nah, jadi jelas ini juga bukan. Jadi kalau begitu ini jawabannya adalah yang B kalau kita tidak mengetahui jawaban yang tepat. Jadi kita bisa juga menerka-nerkannya gitu ya. Oh, jawabannya adalah rigid dan fleksibel. Rigid itu sendiri adalah kaku, fleksibel itu sendiri adalah supel. Nih, itu persamaannya. Itu soal nomor 7. Kalau definisinya nih nanti maksudnya rigid gimana nih? Jadi ini oke, kalau mau kita tulis bolehlah. Jadi sifat konstitusi itu ada dua ya. Sifatnya satu itu adalah rigid atau nama lainnya itu kaku. Kaku. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Nih, dia disebut kaku atau rigid itu karena dia hanya bisa diubah. Hanya ada hanyanya. Hanya dapat diubah. Dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan, Nah, itu sifat konstitusi rigid gitu ya, bersangkutan. Lalu yang kedua sifatnya itu adalah nih, sifat yang kedua itu adalah fleksibel atau supel dalam kurung fleksibel. Maksudnya gimana fleksibel dikatakan konstitusi itu bersifat fleksibel? Maksudnya begini, dia dapat diubah. Nah, kalau dia dapat diubah melalui prosedur yang sama, dengan prosedur oke, agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Oke, membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan, sama ya di sini. Jadi tadi kita ulangi ya, kalau sifat rigid atau kaku itu adalah bahwa dia hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda. Nah, jadi prosedurnya harus berbeda dengan fleksibel. Kalau fleksibel itu dia bisa diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang B, begitu ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Berikut adalah inti dari dekret presiden kecuali bla bla bla. A. Konstituante dibubarkan. B. Kembali kepada Undang-Undang 1945. C. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang sementara, ini S-nya di sementara, 1950. D. Membentuk MPRS, S di sini juga sementara. E. Pemberhentian presiden. Nah, oke. Kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa dekret presiden itu dikeluarkan presiden tentunya ya. Makanya disebut dekret presiden juga, dia dikeluarkan oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu isinya itu adalah yang pertama nih. Ada 3 isi sebetulnya nih. Yang pertama, konstituante dibubarkan kan di sini ya. Yang kedua, kembali ke mana? Ke rumah. Enggak, bukan ya. Kembali kepada Undang-Undang 1945. Dan ada di sini nih. Menyatakan tidak berlakunya lagi, ada lagi ini di sini, Undang-Undang yang UUD S 19. Oke, sorry, ke bawah ya aja. Kita pindahin ke bawah ya. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini adalah
membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS gitu ya, yang anggotanya itu terdiri dari DPRS nih, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara juga nih, ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan plus utusan-utusan daerah dan golongan gitu nih kalau yang lebih lengkapnya. Selain itu juga tambahin nih, selain itu juga dibentuk Dewan Pertimbangan Agung, dibentuk DPA, Dewan Pertimbangan Agung sementara. Sementara juga gitu, ada sementara. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat yang mana? Konstituante dibubarkan itu kan ada ya. Kembali kepada Undang-Undang 1145 juga ada yang ini. Lalu tidak berlakunya ini juga ada di sini. Atau membentuk MPRS juga ada. Yang enggak itu adalah pemberhentian presiden, karena dia itu bukan merupakan isi atau inti dari dekret presiden gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang number 9. Nomor 9. Oke. Nomor 9 itu adalah berikut adalah tujuan dari perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 kecuali bla bla bla. Awas, ingat ini kecualinya. Jangan sampai terjadi kayak yang seperti yang sudah kita buatkan videonya sebelumnya ya. Oke nih. Kecuali di sini. Kalau kecuali berarti yang bukan. Nah, A. Menyempurnakan aturan dasar ketatanegaraan Indonesia. B. Memperkuat tujuan nasional Indonesia guna mempertahankan NKRI. C. Menyempurnakan aturan dasar yang menjamin hak-hak warga negara. D. Menyempurnakan aturan dasar berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. E. Menyempurnakan aturan dasar yang menjamin kebebasan berpendapat. Nah, untuk kasus yang ini sebetulnya ini kalau kita mau tulis lagi nih, jadi tujuan dari perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 itu adalah pertama ada kata menyempurnakan sebetulnya ya. Nah, kebetulan di sini semua katanya menyempurnakan gitu ya. Namanya juga perubahan. Kalau perubahan itu kan diadakan untuk penyempurnaan kan. Nah, makanya kata kuncinya ada penyempurnaan. Dan kebetulan semua option ini ada kata penyempurnaan gitu nih. Kecuali ini memperkuat itu. Jadi kan tujuan perubahan itu adalah untuk penyempurnaan. Ini memungkinkan kalau ada kata penyempurnaan itu memungkinkan, namun nanti hati-hati, dikhawatirkan ada jebakannya gitu, jebakan Batman gitu ya. Harus hati-hati kita nih. Kalau yang ini nih, menyempurnakan aturan dasar ketatanegaraan itu memang merupakan tujuan dari amandemen undang-undang gitu ya. Ini betul sebetulnya. Kemudian memperkuat tujuan nasional Indonesia juga betul. Untuk mempertahankan NKRI juga betul ya. Lalu menyempurnakan aturan dasar yang menjadi hak warga negara juga betul. Menyempurnakan aturan dasar berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa, ini juga apalagi itunya yang ini lengkap sekali ini. Nah, ini yang bukan itu adalah yang ini, menyempurnakan aturan dasar. Ini kan sama dengan yang atuh. Menjamin nih, menjaminnya ada hak-hak warga negara. Kalau sekarang itu kebebasan berpendapat. Nah, ini tidak ada di sini. Bukan bagian dari tujuan perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945. Nah, bukan untuk menjamin kebebasan berpendapat ya, nggak ada ya, nggak masuk. Berarti jawaban yang paling tepat yang kecuali, karena yang kecuali berarti ini jawaban yang E. Nah, gitu. Jadi untuk yang lainnya juga perlu kita ingat bahwa ternyata tujuan dari perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 itu adalah penyempurnaan ya. Satu, penyempurnaan aturan dasar ketatanegaraan Indonesia. Kedua, memperkuat tujuan nasional Indonesia untuk mempertahankan NKRI. Ketiga, menyempurnakan aturan dasar yang menjamin hak-hak warga negara gitu. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan maksudnya aturan dasar berbangsa dan negara agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Oke, selesai. Next, number 10, number 10, number yang terakhir. Amandemen pertama Undang-Undang 1945 terjadi pada tanggal, kalau ini enak sih ya. Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa undang-undang itu terjadi 4 kali amandemen. Amandemen ya, ada 4 kali amandemen Undang-Undang 1945 tentunya ya. Yang pertama itu adalah pada tahun 1999. Yang kedua itu terjadi pada tahun 2000, berurutan sebetulnya ini. Enak sekali untuk kita ingat gitu. Yang ketiga 2001. Yang keempat itu adalah tahun 2002. Nah, kalau untuk tanggalnya itu sendiri ini pada tahun 1999 dia terjadi pada tanggal 19 Oktober gitu ya.
19 Oktober tahun 1999. Kemudian untuk tahun 2000 dia terjadi pada tanggal 18 Agustus nih. 18 Agustus tahun 2000. Dan untuk 2001 dia terjadi, ini amandemen yang ketiga itu terjadi pada tanggal 9 November. Jadi ini angka-angka penting yang harus kita ingat. Nah, siapa tahu nanti soalnya diganti gitu ya. Ada amandemen 1, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan keempat. Dan yang keempat, 2002 itu adalah amandemen keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Jadi Agustus itu terjadi 2 kali amandemen. Yang satu pada tahun 2000, yang kedua pada tahun 2002. Jadi untuk mudah mengingatnya, barangkali nanti 19 Oktober ini Agustusnya ada 2, yaitu 2000 dan 2002 gitu ya. 18 dan 10, lalu 19. Cara mudah mengingatnya barangkali nih 19, 18, 9, 10 gitu ya. 19, 18, 9, 10. Nah, 19, 18, nah itu mundur. 19, 18, 9, 10. 19, 18, 9, 10. Nah, setelah angka 19 dan 18 ya. Setelah angka 8, Setelah sebelum angka 19 itu kan 18. Sudah angka 9 itu kan 10. Nah, ini adalah Agustus nih ke sini. Agustus. Ini Oktober, setelah Oktober kan Oktober, November. Nah, November gitu. Oktober, November, kemudian Agustus gitu. Cara mudah mengingatnya ulangi. Jadi kan enak tuh 19. Kita cukup ingat ini aja lah, 19, angka 19. Nah, 19 itu sebelum angka 19 kan 18 gitu ya. Kemudian 9, 10 gitu. 18 sama 10 itu sama. 18 sama 10 itu sama bulan Agustus nih. Nah, lalu 19 sama ini berurutan Oktober, dan ini November. Nah, tahunnya dimulai dari 1999 gitu. 2000 ini 2001 enak, 2002 berurut. Begitu udah selesai.